sampai tidak percaya lagi adanya Tuhan di Katolik dulu kan, tidak percaya sama agama Katolik lagi. Keluarga aja sih, ujian dari keluarga aja. Yang ganggu tuh kan ndak setuju kalau aku tuh pakai kerudung gitu. Sebelum masuk Islam itu jarang bersyukur gitu. Tapi setelah masuk Islam tuh rajin bersyukur. Soalnya udah merasakan pertolongan Allah tuh kayak gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wakaf TV sekalian. Nah, alhamdulillah hari ini saya sedang berada di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sintang. Nah, hari ini kita ingin meliput kisah salah satu mu'alaf di sebuah daerah Desa Ransi Panjang ya. Kita sedang di desa ini dan kita bertemu juga salah satu mu'alaf nih. Beliau memutuskan untuk masuk Islam. Nah, kita pengen tahu bagaimana kisah beliau, kenapa memilih untuk masuk agama Islam. Nah, kita sapa saja langsung. Ada Kak Evi namanya. Assalamualaikum Kak Evi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Evi mungkin boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, nama saya Evi Pania. Pekerjaan sehari-hari saya itu petani. Petani. Sama agama sebelumnya itu agama Katolik. Agama Katolik ya. Oh ya, kami penasaran nih Kak, pengen tahu ya, kenapa sih Kakak tuh milih agama Islam gitu? Sebelumnya kan agama Katolik ya. Nah, mungkin boleh diceritakan Kak perjalanannya. Waktu di agama Katolik itu sih kayak ada pergumulan gitu ya, kayak ada gangguan-gangguan di pikiran juga gitu kan. Kayak gangguan-gangguan pikiran gitu. Sampai-sampai itu ndak percaya lagi adanya Tuhan gitu kan di Katolik dulu kan, ndak percaya sama agama Katolik lagi. Kan kayaknya kan ngakunya penguasa Katolik itu kan di pikiran saya kan. Tapi kok ndak baik gitu, ngajarkannya ndak baik. Sementara kalau di gerejanya kan ya baik lah ajarannya ya kan. Tapi kalau pas waktu itu kan ndak baik ajarannya, ngajarkan skala berdukun sama pokoknya yang dicari itu kesalahan-kesalahan aja gitu kan. Ngajarkan segala berdukun. Makanya ndak percaya kan lagi kan adanya, nggak percaya Tuhan gitu kan. Habis itu kan ingat tuh kan pernah baca katanya di Islam itu Tuhan itu baik gitu kan. Lalu yang ganggu di pikiran itu kayak terkejut gitu. Dia kayak lari terkejut gitu kan. Ya jadi itu memutuskan untuk jadi mualaf. Memutuskan masuk Islam di situ ya. Masuk Berarti Islam. waktu itu ada gangguan di pikiran Kakak ya. Sampai waktu itu gimana Kak bisa mendengarkan atau mengetahui Islam tuh agama yang benar? Yang Kakak cerita tadi itu dari mana waktu itu? Lupa juga sih, pokoknya pernah baca dikatakan di Islam itu Tuhan itu baik gitu kan. Lupa di mana ya bacanya waktu itu ya. Lupa lah, pokoknya pernah baca lah. Oh, karena waktu itu pernah baca itu ya. Nah, dalam perjalanan Kakak memilih Islam kemarin tuh, ada nggak sih Kak ujian yang Kakak hadapi gitu ketika awal masuk Islam kemarin tuh? Keluarga aja sih, ujian dari keluarga aja. Keluarga, gimana itu Kak? Sebenarnya keluarga tuh nggak setuju gitu kan. Nggak setuju. Kalau aku kan mualafnya bukan karena pernikahan. Sebenarnya kalau pernikahan almarhum bapak sama mama setuju juga sih kayaknya. Cuma waktu itu kan enggak bukan karena pernikahan mualafnya. Oke. Karena memang atas dasar pilihan sendiri ya. Pilihan sendiri. Lalu ujian yang keluarganya ini seperti apa Kak? Maksudnya orang tua enggak setuju tuh dalam bentuk seperti apa? Maksudnya gimana ya? Maksudnya apakah Kakak tuh tidak diterima di keluarga atau diancam mau dicoret dari Kakak atau bagaimana? Enggak sih, enggak sampai segitunya juga. Cuman sebatas ini ya tadi yang tidak. Sebatas enggak suka aja. Sama itu juga sih awalnya kan belum pakai kerudung kan, habis itu pakai kerudung.
masih ada sedikit tuh gangguan di pikiran tuh kan. Enggak setuju, yang ganggu tuh kan enggak setuju kalau aku tuh pakai kerudung gitu kan. Kalau aku dibilang orang lain baik tuh dia tuh enggak setuju, enggak suka gitu. Yang ganggu. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak lagi sih. Saya dengar-dengar kan kakaknya tinggal di daerah yang ini ya, maksudnya yang mayoritas bukan muslim ya. Enggak ada Dan suraunya enggak ada di situ. Enggak ada surau, dan Nggak kakak ada. sendiri yang memutuskan pakai kerudung di situ ya. Itu tanggapan masyarakat itu bagaimana? Atau dari keluarga terdekat dulu lah? Kurang tahu juga sih. Kalau keluarga sih sebenarnya enggak apa ya, enggak setuju juga gitu kan pakai kerudung tuh kan. Apalagi kalau di kampung tuh enggak disuruh pakai kerudung, coba kalau keluar kampung aja pakainya gitu kan. Cuma kan enggak bisa dan enggak bisa lah kayak gitu kan. Gitu aja sih. Oh, berarti keluarga itu memang enggak setuju pakai kerudung tadi itu ya. Kalau mau pakai kerudung pakailah, tapi pas di keluar kampung gitu ya. Nah, itu respon kakak terhadap hal kayak gitu bagaimana, Kak? Ya, tetap aja sih, tetap pakai aja. Tapi terkadang juga cemooh gitu ya. Tetap. Kurang tahu juga sih. Tapi pas pakai kerudung tuh apa yang kakak rasakan waktu itu? Yang rasakan tuh senang aja sih, senang kan, bahagia gitu kan. Udah pakai kerudung. Sebelum masuk Islam kemarin, Kak, apa yang kakak rasakan gitu, Kak, dalam hidup kakak? Sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Biasa aja sih ya. Indahnya itu masuk Islam. Sebelum masuk Islam, maksudnya perasaan kakak ketika kemarin belum masuk agama Islam tuh bagaimana gitu, tentang hidup gitu? Tentang hidup tuh. Dulu sebelum masuk Islam itu jarang bersyukur gitu kan. Tapi setelah masuk Islam tuh rajin bersyukur gitu kan. Lebih rajin bersyukur gitu. Ada gak sih pengalaman paling beratnya, Kak, waktu masuk Islam kemarin? Paling berat? Apa ya? Yang paling berat bagi kakak gitu ketika kemarin memutuskan masuk Islam? Enggak ada gimana sih. Pokoknya intinya itu keluarga tuh kurang nerima, itu aja sih yang berat itu. Ada gak sih hal yang paling bikin kakak sedih gitu, Kak, ketika awal masuk Islam tuh, Kak? Enggak sih, bahagia. Tapi orang tua berarti sekarang masih belum masuk Islam ya? Belum. Tapi kakak pengen gak kalau orang tua itu masuk Islam? Pengen lah. Pengen banget ya. Biasa kalau orang tua tuh pernah nanya kakak tentang Islam tuh gimana gitu? Enggak pernah nanya sih. Kalau almarhum bapak dulu tuh kan dia kan sakit. Dia minta dibelikan kalung yang ada obat. Yang ada obatnya itu. Dia kan minta yang ada lafadznya ya. Dibelikan adekku yang ada tanda salib. Jadi dia enggak suka. Tapi dia udah keburu ninggal duluan sih. Ya Allah. Jadi berarti ayah waktu meninggal itu belum sempat masuk Islam ya. Kalau minta didoakan juga gitu dulu waktu itu, sempat minta didoakan juga. Kalau adik beradik? Masih ada dia. Masih ada. Ada berapa beradik? Kami 7 bersaudara. 7 bersaudara. Yang Islam berarti sendiri. Nah, itu gimana respon adik beradik tuh waktu masuk Islam tuh? Adik beradik itu makasih setuju aja sih. Oh, yang adik beradik malah setuju. Nggak ada yang menentang gitu? Nggak ada sih. Cuman ya mungkin sebenarnya nggak setuju juga sih. Tapi karena memang udah akunya nekat gitu kan. Jadi kan setuju aja. Tapi orang tua sih yang paling itu. Kalau adik-beradik nggak terlalu lah. Ada nggak kalimat dari orang tua yang paling kakak ingat waktu masuk Islam? Nggak ada sih. Ketika memutuskan masuk Islam ini kan berarti kan harus meninggalkan agama yang lama ya. Nah, ada nggak penyesalan Kak ketika masuk Islam? Kan ketika masuk Islam ini kan mungkin
yang pernah makan daging itu nggak bisa makan lagi. Nah, tapi setelah masuk Islam bagaimana? Enggak sih, biasa aja sih. Enggak ada penyesalan lah, soalnya kan memang udah ngerasain gimana dulu di Katoliknya gitu kan. Masuk Islam gitu. Kalau boleh tahu dulu pas Katolik masih ini Kak, masih apa sebagai Katolik yang taat atau yang bukan? Bukan sih kayaknya. Bukan Katolik yang taat ya. Kalau di Katolik dulu tuh jarang jarang belajar agama lah ya kan. Jarang belajar agama. Beda kalau di Islam ini kan. Kalau di Islam kan banyak belajarnya kan. Berarti setelah masuk Islam lebih banyak belajar ya Kak sekarang? Dulu tuh kan ada sepupu juga kan. Sepupu dia dah duluan masuk Islamnya, dia mualaf. Lalu aku nanya kan, gimana kamu bisa sholat kah? Gue bilang kan, kalau aku mungkin gak bisa. Waktu itu kan aku belum masuk Islam kan. Ngikut-ngikut aja kata dia. Habis itu kan taunya masuk Islam juga. Masya Allah. Masya Allah. Jadi keluarga besar itu juga ada yang banyak yang Muslim juga. Ada sepupu 2 mualaf. Oh, sepupu 2 mualaf. Masya Allah. Sama 3 sih. Kalau dari lahirnya dari keluarga non Muslim, kalau pas dia lahir masuk Muslim itu mualaf juga kan? Iya. Dari keluarga sebelum ya waktu orang tuanya bukan Muslim. Waktu lahir dia diangkat orang Muslim. Jadi mualaf juga kan namanya. Oh. Bukan ya? Dia sebenarnya ketika awal lahir itu sebenarnya kan semua anak itu kan sesuai fitrahnya ya Kak. Sesuai fitrah agamanya sebenarnya sebagai Muslim. Tapi orang tuanya lah yang membuat agamanya berubah. Bisa di Nasrani, Majusi, dan agama yang lain kan. Nah jadi tapi itu adik sepupu berarti ya? Sepupu. Ada 3 sih sama yang satu tuh. Diangkat gitu ya? Diangkat. Kalau Kakak berarti apa namanya? Waktu itu masuk Islam memang karena atas pemikiran sendiri ya? Bukan sendiri. Ada intervensi dari orang lain? Bukan karena diajakin gitu, bukan? Bukan. Insya Allah. Berarti memang yakin ya Kak, ini agama yang benar gitu? Yakin. Ada gak sih Kak? Soalnya udah merasakan pertolongan Allah tuh kayak gimana gitu. Itu gimana Kak? Mungkin boleh ceritakan tuh. Maksud pertolongan Allah yang Kakak maksud tuh gimana tuh? Pertolongan Allah itu kan ya kayak adakah banyak masalah gitu kan. Banyak masalah yang kayak pergumulan itu tadi kan. Sama yang tadi bilang tuh yang Tuhan itu baik tuh kan. Dari situ kan memang pikiran tuh memang nyaman gitu kan. Pikiran tuh memang tenang gitu kan dengannya gitu. Berarti setelah masuk Islam tuh apa pertolongan Allah yang paling berkesan di hidup Kakak? Ya, yang itu tadi sih merasa menemukan Tuhan. Titik balik gitu, ya, menemukan Tuhan. Alhamdulillah. Luar biasa ya Mas pemirsa Wakaf TV sekalian. Nah, kisah dari Kak Evi tadi yang bagaimana beliau ini tinggal di daerah yang mayoritasnya itu bukan Islam dan keluarga-keluarganya juga masih belum Islam, tapi beliau memutuskan untuk masuk Islam dan di sana berarti tidak ada yang menggunakan hijab ya Kak di kampung tuh ya? Ada mualaf. Ada mualaf, tapi tidak banyak juga. Berarti di situ ya? Tidak banyak. Tidak banyak, berarti sedikit saja Muslim di situ. Sedikit. Nah, berarti luar biasa teman-teman sekalian. Beliau di daerah setempat itu sedikit Muslimnya, tapi beliau alhamdulillah sampai hari ini istiqomah menggunakan hijab, terus menerus belajar Islam ya Kak. Sampai sekarang masih belajar ya. Insya Allah luar biasa. Teman-teman Wakaf TV sekalian, kami mohon dukungannya dan doanya semoga Kak Evi tetap Allah istiqomahkan untuk belajar Islam. Allah mudahkan langkah kakinya untuk terus istiqomah di jalan Allah dan juga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman sekalian, saya ingin mengajak jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wakaf TV ini. Semoga kedepannya kita akan menghadirkan kisah-kisah yang menarik dan inspiratif. Dari Sintang, Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.